kecerdasan linguistik. Ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Orang dengan kecerdasan linguistik tinggi cenderung mahir dalam membaca, menulis, dan berbicara. Mereka bisa menyampaikan ide dengan sangat jelas, serta memahami nuansa makna dalam kata-kata. Contoh nyata dari orang dengan kecerdasan ini adalah penulis, penyair, jurnalis, atau orator ulung. Mereka menggunakan kata-kata sebagai alat utama mereka untuk menyampaikan pesan yang kuat dan memukau. Selanjutnya, ada kecerdasan logis matematis. Ini adalah jenis kecerdasan yang paling sering dikaitkan dengan kepintaran di sekolah. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan bernalar, memecahkan masalah, serta memahami pola dan hubungan sebab akibat. Orang dengan kecerdasan logis matematis cenderung unggul dalam sains, matematika, dan pemrograman komputer. Mereka berpikir secara sistematis dan analitis, mampu menemukan solusi untuk tantangan yang kompleks. Kemudian kita punya kecerdasan spasial. Ini adalah kemampuan untuk berpikir dalam 3 dimensi, serta memvisualisasikan objek dan ruang. Orang dengan kecerdasan spasial tinggi bisa dengan mudah membaca peta, menavigasi lingkungan, atau bahkan menciptakan karya seni visual yang indah. Arsitek, seniman, desainer grafis, dan pilot adalah beberapa contoh profesi yang sangat mengandalkan kecerdasan ini. Mereka mampu membayangkan bentuk dan ruang dengan sangat detail. Selanjutnya, ada kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini berkaitan dengan koordinasi tubuh dan kemampuan mengendalikan gerakan fisik. Ini bukan hanya tentang kekuatan atau kecepatan, tapi juga tentang ketepatan dan keluasan. Penari, atlet, ahli bedah, atau pengrajin terampil. Mereka semua menunjukkan tingkat kecerdasan kinestetik jasmani yang tinggi. Mereka menggunakan tubuh mereka sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, dan ini adalah bentuk kecerdasan yang sangat menakjubkan. Memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dengan fisik mereka. Bayangkan seorang pesepak bola yang bisa mengontrol bola dengan sempurna, atau seorang penari balet yang anggun dan presisi. Itu semua adalah manifestasi dari kecerdasan ini. Ini membuktikan bahwa otak tidak hanya ada di kepala kita, tapi juga di seluruh tubuh kita. Dan kita semua memiliki potensi untuk mengembangkan kecerdasan ini, meskipun mungkin tidak semua menjadi atlet profesional. Kecerdasan ini juga penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita belajar mengendarai sepeda, atau bahkan hanya saat kita berjalan tanpa terjatuh. Itu semua melibatkan kecerdasan kinestetik jasmani. Begitu pula dengan keahlian dalam menggunakan alat. Misalnya, seorang koki yang lihai memotong bahan makanan, atau seorang mekanik yang cekatan memperbaiki mesin. Mereka semua menunjukkan kecerdasan ini. Mereka memiliki pemahaman intuitif tentang bagaimana tubuh mereka berinteraksi dengan lingkungan, dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas kecerdasan musikal. Ini adalah kemampuan untuk memahami